Rufaidah al-Aslamiyah memiliki nama lengkap Rufaidah binti Sa'ad al-Bani Aslam al-Hajraj. Ia lahir di Yatrib, Madinah pada tahun 570 Masehi dan wafat pada tahun 632 Masehi. Rufaidah hidup pada masa Rasul pada abad pertama Hijriah atau abad ke-8 Masehi. Ia termasuk golongan kaum Ansor atau golongan pertama yang menganut agama Islam di Madinah. Ia termasuk ke dalam marga Aslam. Marga ini adalah salah satu marga dari suku Hajraj di Madinah. Ia dianggap sebagai mukhadam, sebuah kondisi di mana seseorang mengalami masa jahiliyah dan masa Islam dalam sekaligus. Ia berasal dari kalangan para tabib. Ia memiliki seorang ayah yang bernama Sa'ad al-Aslami. Ayahnya adalah seorang tabib terkemuka, bahkan seorang pemimpin atau imam para tabib di kalangan masyarakat kota Madinah. Ia juga dikenal memiliki kemampuan pengobatan yang terkenal di seluruh jazirah Arab. Bahkan masyarakatnya mengeklaim bahwa ayahnya dapat menjadi perantara dalam penyembuhan penyakit melalui doa-doa dan jimat yang ia miliki. Praktik keperawatan sudah melekat di kehidupannya dan dimulai sejak ia masih kecil. Ketika sudah menginjak usia remaja, ayahnya meminta ia bekerja sebagai asisten ayahnya. Hingga usia dewasa, ayahnya memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengembangkan kemampuannya dalam merawat. Pengawasan sudah jarang dilakukan oleh ayahnya ketika ia sedang merawat pasien. Ayahnya telah mewariskan praktik keperawatan dasar masyarakat Arab dan kemudian dikembangkan ketika periode Islam di Madinah. Ketika Islam masuk ke Madinah pada abad ke-7, ia telah menjadi mukhalaf dan berhasil menggabungkan keilmuannya dalam bidang keperawatan dengan ajaran Islam. Kemudian berkontribusi terhadap kesehatan umat Islam di Madinah. Pada masa peperangan telah ikut serta ke medan perang untuk menangani orang yang terluka dan ketika damai ikut andil dalam aktivitas sosial di masyarakat kota Madinah. Teknik pengobatan ini bukan praktik kesehatan bangsa Arab murni. Teknik ini merupakan warisan praktik kesehatan sebelumnya yang diselamatkan oleh bangsa Persia dan Bizantium, yang kemudian berasimilasi dengan praktik kesehatan lokal bangsa Arab. Teknik pengobatan venesection dan kauterisasi berasal dari praktik kesehatan Yunani kuno. Praktik kesehatan ini kemudian diselamatkan oleh Galen dan bertahan di Bizantium. Ketika Bizantium mengalami keruntuhan, teknik ini kemudian diselamatkan oleh bangsa Arab dan mengalami perkembangan. Sama halnya dengan teknik sebelumnya, teknik pengobatan bekam merupakan warisan praktik kesehatan dari Cina yang dikembangkan oleh bangsa Persia. Maka dari itu, kondisi praktik kesehatan saat itu terikat oleh tradisi lokal masyarakat Arab yang mereka ciptakan berdasarkan turun-temurun dan dipengaruhi oleh praktik kesehatan dari luar yang berasal dari Persia dan Bizantium. Praktik kesehatan yang masih sederhana di kalangan masyarakat Arab dianggap sebagai cerminan kondisi kehidupan masyarakat Arab sesuai tahapan sejarah mereka pada saat itu. Arab pun kebanyakan berkonsentrasi pada keyakinan dan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kepercayaan orang Arab pada masa jahiliyah sampai datangnya agama Islam. Sehingga aktivis para tabib ataupun dokter pada saat itu tidak menjadi perhatian mereka. Tugasnya saat mengkondisikan pasien sebelumnya mendapatkan penanganan dari ayahnya, tetapi sesekali melakukan penanganan kepada pasien apabila keadaan darurat dan ketika ayahnya sedang tidak ada. Keahlian Rufaidah lebih berkembang ketika memperhatikan ayahnya yang sedang merawat pasien dan lebih meningkat lagi ketika diberikan tanggung jawab oleh ayahnya dalam merawat. Sehingga terlatih mandiri dan cekatan serta ulet dalam melakukan setiap perawatan. Pengobatan dan keperawatan ini bersifat mistis dan sangat primitif untuk diwariskan secara turun-temurun. Kisah Rufaidah yang berkaitan dengan perawat sangat mendominasi. Hal ini dijelaskan bahwa ia menjadi asisten selama ayahnya masih hidup dan belajar mengenai keperawatan dari ayahnya. Jika kita lihat peranan ia menjadi konteks hari ini,
peranan ia lebih mendekati kepada praktik keperawatan. Kajian hal ini akan melihat peranan Rufaidah al-Aslamiyah setelah masuk Islam ke Madinah. Mendorong wanita untuk menjadi pribadi yang terdidik. Ia telah berhasil mengenalkan kesempatan baru kepada kaum perempuan untuk berkarir dalam menyediakan keperawatan dan pelayanan bagi masyarakat. Maka mereka terkenal dengan perawat pertama dalam periode Islam. Perawat wanita periode awal Islam ini dikenal sebagai al-asiyah, dari kata kerja asa yang berarti menyembuhkan luka. Terjemahan ini berasal dari bahasa Arab perawat saat ini, Mamarida. Selanjutnya, ketika peperangan Islam berlangsung sekitar 623-630 Masehi, Rufaidah dan kelompok Al-Asiyah pergi ke Rasulullah. Mereka meminta izin kepada beliau dengan mengatakan, "Oh utusan Allah, kami ingin pergi keluar bersama kamu untuk perang dan merawat yang telah terluka, dan kami menolong para muslim semampu kami." Rasulullah memberi mereka izin untuk pergi. Ia berada di garis belakang untuk membantu tentara Islam yang terluka akibat perang. Ia juga membawa makanan dan minuman untuk semua mujahid yang berperang bersama dengan para wanita lainnya. Dalam menunjang penanganan tentara yang terluka, ia mendistribusikan makanan dan mendirikan rumah sakit lapangan untuk korban yang terluka. Rumah sakit lapangan Rufaidah tenda palang merah pertama dalam sejarah manusia. Rumah sakit ini biasa digunakan ketika peperangan karena dapat berpindah-pindah. Rumah sakit ini juga dikelola oleh para medis yang terlatih. Rasulullah memerintahkan para sahabat yang terluka ketika peperangan untuk datang ke tenda Rufaidah. Rumah sakit ini kemudian dikenal dengan nama Khaimah Rufaidah atau tenda Rufaidah, yang merupakan latar belakang penyebutan Rufaidah sebagai Mumaridah al-Islam al-Ula atau perawat wanita pertama dalam sejarah Islam. Pada masa damai, rumah sakit ini berdiri di samping Masjid Nabawi untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Seiring berjalannya waktu, rumah sakit ini tetap menjadi contoh luar biasa dari layanan medis Islam. Tugas ini digambarkan mulia untuk Rufaidah dan merupakan pengakuan awal untuk pekerjaannya di bidang keperawatan dan medis. Kontribusi Rufaidah tidak hanya merawat mereka yang terluka akibat perang, namun juga terlibat dalam aktivitas sosial dan komunitas. Ia memberikan perhatian kepada setiap muslim, anak miskin ataupun anak yatim, dan penderita cacat mental. Ia merawat anak yatim dan memberikan bekal pendidikan. Rufaidah digambarkan menjadi kepribadian yang luhur dan empati sehingga memberikan pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasiennya dengan baik pula. Sentuhan sisi kemanusiaan adalah hal yang penting bagi perawat, sehingga perkembangan sisi teknologi dan sisi kemanusiaan atau human touch lebih seimbang. Begitulah kisah Rufaidah binti Sa'ad al-Ansari yang memiliki peran penting sebagai perawat muslimah pertama dalam Islam yang berani mendedikasikan hidupnya dalam perang-perang besar untuk menyelamatkan orang-orang yang terluka. Dedikasi Rufaidah yang begitu besar untuk mengabdi dan berjuang bersama Nabi Muhammad SAW, ia menjadi salah satu orang yang mendapatkan kalung pemberian Rasul. Jasanya sebagai pelopor pertama dunia keperawatan dan medis Islam diacungi jempol. Ia tidak hanya membuat pemikiran baru untuk menggabungkan dunia medis dan Islam, tapi juga memperhatikan di saat-saat genting seperti perang. Kenanglah sosok Rufaidah dan apresiasi semua perjuangannya sebagai perawat.